Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I episode ke-11. Prajurit Surakarta dan Kumpeni menyisir tanah Semboyan dan sekitarnya. Alkisah pasukan Kumpeni dan pasukan Adipati Sindurejo beserta para punggawa telah sampai di Gebang. Mereka mendapati para musuh, Mantri Sukowati dan para punggawanya tak menempati markasnya. Kapten Kop sebagai komandan Kumpeni menyebarkan prajurit ke utara, timur, dan barat untuk mencari jejak musuh. Tetapi mereka sama sekali tak menemukan musuh. Mereka bahkan tak dapat mengetahui di mana posisi musuh berada. Namun, siang dan malam musuh selalu datang secara sporadis untuk mengganggu. Ketika dikejar, mereka lari. Tapi begitu ditinggal, mengikuti lagi. Sangat merepotkan. Pasukan Surakarta lalu memutuskan untuk meninggalkan Gebang dan mengepung Gunung Garigal, tempat Pangeran Mangkubumi berada. Sementara itu di Gunung Garigal, Pangeran Mangkubumi mengangkat perawat kuda Siwonokarti sebagai Demang dengan nama Demang Loro Sidowo. Tanah garapannya seluas 50 cacah. Sampai di sini cerita tentang Sukowati, yang pasukannya masih berhadapan-hadapan dengan musuh. Ganti cerita tentang pasukan yang menyerang ke selatan. Adipati Pringgoloyo dan Mayor Tenangkus sebagai panglima perangnya. Pasukan Surakarta berhenti di Picis. Bersamaan waktunya Pangeran Mangkunagara juga mengerahkan pasukan dari Panambangan. Segenap punggawa telah mengambil tempat masing-masing. Ki Temenggung Surojoyo sudah mengerahkan prajuritnya. Mayor Tenangkus bergerak dari Picis merangsek ke Tenggara. Pangeran Mangkunagara menempatkan pasukan di Sudimoro. Kedua kubu sudah berhadap-hadapan. Tidak lama kemudian pertempuran pun pecah. Dua kepala barisan sudah berhadapan. Mereka bergantian saling tembak. Mayor Tenangkus dan Mayor Hohendorp ketika mendengar bunyi senjata segera meninggalkan posisinya. Tergesa-gesa mereka mendekat memakai kuda. Ikut mengiringi para ofisir Jawa dan Belanda sejumlah 22 orang. Setelah dekat ternyata musuh sudah kabur. Semula Pangeran Mangkunagara akan melawan, tetapi Kudonowarso menyarankan untuk menghindar. Senjata sempat berbunyi 2 kali. Barisan Pangeran Mangkunagara bubar, lalu bergerak ke arah tenggara menuju Semboyan. Kedua mayor berhenti mengejar. Barisan belakang sudah sampai dan menduduki Panambangan. Pasukan Adipati Pringgoloyo yang menduduki Panambangan sudah mendirikan markas dan bangsal pertemuan. Pringgoloyo lalu mengirim utusan untuk memberitahu Adipati Ponorogo agar mempercepat perjalanan. Sang Adipati sudah berjanji bertemu di Semboyan untuk menumpas Sultan Dandun Martengsari. Utusan Patih Pringgoloyo berangkat menuju Kajuang untuk menyambut Adipati Ponorogo, Yai Adipati Surodiningrat. Adipati Surodiningrat sudah bertemu dengan utusan dan sudah disuruh kembali melapor pada tuannya. Kata sang Adipati, "Engkau laporkan kepada Mayor dan Kilurah kalau aku sudah sampai di Kaduang. Kapan akan naik ke gunung kita sepakati harinya. Nanti aku akan berangkat dari sini menuju Semboyan." Utusan segera kembali ke barat disertai utusan dari Ponorogo. Sesampai di Panambangan, utusan Adipati Pringgoloyo dibawa ke Loji. Menurut utusan itu, mereka bertemu Adipati Ponorogo Surodiningrat di jalan. Ki Adipati sudah dalam keadaan siap siaga
dengan 3.000 prajurit berkuda. Adapun prajurit darat lebih dari 40.000 yang bergerak merayap. Mereka berhenti di Kaduang untuk menanti perintah Ki Patih. Ki Patih Pringgoloyo segera minta pertimbangan kepada Mayor Hohendorf. Mayor berkata pelan, "Saudara, menurut pendapat saya, lebih baik segera diperintah untuk segera berangkat ke selatan. Besok saya naik ke puncak Semboyan. Sultan Dandun Martengsari itulah yang akan kita serang. Saudara berhenti di sini saja bersama para pasukan Jawa. Adapun yang saya bawa hanya Tumenggung Mloyokusumo, Tumenggung Jowikromo, Sitro Diwiryo, dan para magang. Kalau menurut kabar pasukan Ponorogo sudah banyak. Jadi pasukan para Tumenggung saya tinggal untuk mengikuti saudara. Dari Serdadu Kumbeni yang ikut dalam pasukan kita, 100 orang saudara bawa. Juga bawalah serta 2 meriam. Tumenggung Sosrowijoyo saya bawa. Adapun mantri Kalang semua ditinggal. Musuh yang kecil-kecil yang ada di Pamasaran dan Kaniten saya serahkan pada saudara. Kalau dirasa pantas saudara serang, seranglah. Namun Serdadu Dragonder Kumbeni saya bawa semuanya." Perundingan sudah mencapai kata sepakat. Tidak diceritakan kejadian malamnya. Paginya sudah ada aba-aba berangkat. Hohendorf di depan, Mayor Tenangkus di belakang. Mereka berangkat naik ke Gunung Semboyan. Sultan Dandun Martengsari sudah mengerahkan pasukan sejumlah 500 prajurit berkuda. Tumenggung Purboningrat dan Tumenggung Dipaningrat yang menjadi panglima perang. Adapun Adipati Gending menyingkirkan para istri yang jumlahnya 70 ke gunung dan ditempatkan di Pitekso. Sementara itu Pangeran Mangkunagara yang sudah sampai di Bureng melihat barisan sang paman Sultan Dandun yang ditempatkan di Bureng. Pemimpinnya dipanggil. Tumenggung Purboningrat datang menghadap. Pangeran Mangkunagara berkata manis, "Paman memimpin para prajurit?" Yang ditanya berkata, "Ya Tuan, atas perintah Ayah Paduka. Saya disuruh membantu Paduka kalau Paduka sudah sampai." Pangeran berkata lagi, "Ya bagus, di sini saja tempatnya. Bureng baik tempatnya. Engkau Purbaningrat menjadi sayap kanan dan sayap kiri si Tumenggung Dipaningrat. Kumpeni yang mengejarku kuperkirakan segera sampai." Pangeran baru berhenti bicara. Pasukan kumpeni sudah datang. Tambur ditabuh memberi aba-aba untuk maju ke depan. Setengah dragondernya dibawa mayor ke depan. Kumpeni memberondong dengan senapan sekali. Pasukan Sultan Dandun langsung bubar. Para prajurit sayap dari pasukan Sultan Dandung Martengsari berlarian sudah. Sultan Dandung ketika melihat pasukannya bubar bercerai-berai langsung memacu kuda, menunjang-nunjang menyusul pasukannya ke hutan. Sangat kencang terbirit-birit larinya Sultan Dandun dan pasukannya. Pangeran Mangkunagara yang berada di dada bersama pasukannya kini terpojok tak bisa menghindar. Terjadi perang sengit, saling tembak dengan musuh, saling desak bergantian. Mayor Tenangkus memberondong dengan tembakan, tak putus berkali-kali. Bingung pasukan Pangeran Mangkunagara karena hujan peluru. 3 mantri terluka, lalu mundur perlahan-lahan. Matahari sudah di balik gunung. Kumpeni menghentikan tembakan. Karena sudah malam, kumpeni berkemah di Bureng. Pangeran Mangkunagara menyingkir diam-diam. Malam-malam mereka berjalan ke barat menyusuri gunung. Bureng sudah dikuasai kumpeni sepenuhnya. Pasukan Mangkunagara yang terdesak mencoba menyelamatkan diri dengan terus berjalan menyusuri gunung.
Mereka tidak makan dan tidur agar tidak kehilangan waktu dan terkejar musuh. Baru di tengah malam mereka bisa beristirahat. Paginya langsung meneruskan perjalanan, terus ke barat lalu berbelok ke utara. Di desa Samelaran mereka berhenti menatap pemondokan. Sementara itu yang sedang berbaris di Panambangan, Ki Patih Aryo Pringgoloyo berunding dengan para bupati hendak menyerang barisan Pangeran Pamot yang berada di desa Kubuk Angin. 2 tumenggung ditinggal untuk berjaga di Panambangan. Serdadu Darat Company ditinggal semua beserta 2 meriam. Hanya Alpereswati yang ikut dengan membawa 3 serdadu Belanda. 4 tumenggung dibawa menyerang. Ada 1000 prajurit berangkat dari Panambangan. Yang menjadi komandan adalah Raden Adipati Pringgoloyo. Dari Sukowati, karena di utara tak ada musuh, Kapten Kop menyusul ke selatan. Tuan Hohendorp sudah menerimanya. Tak lama kemudian datanglah pasukan dari Ponorogo. Terdengar gemuruh suara pasukan bersenjata yang jumlahnya sangat banyak. Jumlah kudanya tak terhitung. Orang-orang menjadi heboh. Seseorang melapor bahwa yang datang adalah Adipati Ponorogo dan pasukannya. Tuan Hohendorp menyambut di salah satu pondok. Kapten Kop ikut serta melihat kedatangan pasukan Ponorogo. Beberapa petak tanah lapang penuh oleh kuda. Kapten Kop sampai geleng-geleng kepala. Adipati masih jauh di belakang. Pasukan terdepan sudah memenuhi tempat. Tumpah ruah. Bagus-bagus pakaiannya. Lengkap dengan peralatan perang. Agak lama mereka menunggu sampainya sang adipati. Prajurit menyisih ke kiri kanan memberi jalan. Jalanan sudah penuh oleh para prajurit garis depan. Dari belakang masih mengalir tak putus-putus. Seperti mendung yang rampak beriringan. Para abdi mengiringi sambil membawa piranti upacara sang adipati. Para anak-anak bupati 30 orang semuanya membawa tombak. Pakaiannya sama, kain beludru merah dengan kain motif bunga bersusun. Mereka memimpin barisan depan. Tak lama kemudian tampak Adipati Surodiningrat. Walau sudah banyak anaknya, penampilannya masih seperti jejaka. Memakai pakaian beludru merah dengan hiasan renda emas. Kain bawahan bermotif semboja madukoro, membawa keris 3, memakai ikat kepala motif telaga muncar. Begitu sampai, Adipati Ponorogo segera turun dari kuda, lalu berangkulan dengan Mayor Hohendorp. Sang mayor mencucurkan air mata. Sudah lepas berangkulan melepas rindu. Ki Adipati lalu digandeng masuk ke pondokan. Di dalam telah menyambut Kapten Kop dan Mayor Tenangkus. Sesudah duduk nyaman, Mayor masih terseduh-seduh. Sang Adipati pun menahan air mata. Keduanya sedih mengingat ketika perang di Puh Boto. Di malam gelap hanya berdua. Sesudah reda tangisnya, Mayor berkata, "Tidak menyangka badan saya ini masih bisa bertemu dengan Anda, Bapak. Makanya Bapak sudah 6 tahun tidak menghadap. Sang Raja pun tidak sakit hati. Jasa-jasa ketika itu sudah cukup untuk semuanya." Tenangkus dan Kapten Kop hanya tertegun mendengar 2 orang itu bicara. 2 perwira baru itu memang belum banyak kenalan dari pejabat Jawa. Lain dengan Hohendorp yang sudah mengalami banyak peristiwa bersama mereka. Raden Adipati Surodiningrat bertanya kepada Kapten Kop, "Saudara, pekerjaan di utara apakah sudah beres?" Kapten Kop menjawab, "Mustahil bisa beres. Sudah hancur Sukowati, tapi tak mendapat taklukan. Daerah ke timur serta ke utara masih tak bisa dijamah." Adipati Ponorogo bertanya lagi,
Apakah teman saya para bupati mancanegara pasukannya belum bergabung? Kapten Cobb menjawab, mengulang pekerjaan kalaupun bisa bergabung dengan saya. Pasti juga dihadang musuh. Siapa yang saudara tunjuk ke sana? Adipati Ponorogo berkata, bupati yang saya tunjuk ada 9, membawa pasukan yang sama dengan yang saya bawa. Ada 3.000 prajurit berkuda dan 10.000 prajurit darat. Ketika saya masih di Kaduang, berdatangan utusan dari Bupati Madiun, Japan, Bluro, Jogorogo, Kalangbet, Kertosono, Ngawi, Ngrowo, dan Caruban. Di Bayem mereka berbaris. Tidak bisa bergerak karena Pangeran Mangkubumi menghadang sendiri. Pangeran yang ini beda dengan banyak pangeran lain. Menggigit telinga kalau perang. Kalau para tumenggung jauh dari negerinya lalu diduduki. Para bupati ketakutan. Kapten Cobb hanya geleng-geleng kepala mendengar percakapan kedua pembesar yang lama tidak bertemu tersebut. Adipati Surodiningrat bertanya kepada Hohenlohe, sekarang di mana si Mangkunegara? Mayor menjawab pelan, saya kehilangan jejak. Tak tahu sekarang di mana tempatnya. Sudah jelas saya serang. Adapun dengan musuh yang satu ini, Bapak sudah tahu kelakuannya. Itu gampang saja.